Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dalatu Ilahi dengan NIM 19060058, jurusan Ilmu Ekonomi. Video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pembimbing Bapak Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, tugas pada pertemuan kali ini yaitu tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Rostow. Profesor W.W. Rostow memakai pendekatan sejarah dalam menjelaskan proses pembangunan ekonomi. Ia membedakan adanya 5 tahap pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Fakta menunjukkan bahwa keinginan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis tertumpuk pada adanya suatu batas, yaitu tingkat output per kapita yang dapat dicapai. Pertanian biasanya menjadi sumber utama pendapatan negara dan para bangsawan yang kemudian dihamburkan untuk pembangunan candi atau monumen lain, pesta perkawinan, ataupun untuk perang. Yang kedua yaitu prasyarat tinggal landas. Tahap kedua ini merupakan masa transisi di mana prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Prasyarat tinggal landas didorong atau didahului oleh 4 kekuatan, yaitu kerajaan baru, dunia baru, agama baru, dan reformasi. Bagaimanapun, proses penciptaan prasyarat tinggal landas dari masyarakat tradisional berjalan menurut arah ini. Pada mulanya berkembang suatu gagasan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah sesuatu yang mustahil dan merupakan satu syarat penting bagi tujuan lain dan dianggap terbaik, baik itu berupa kebanggaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, atau kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu. Pembangunan yang berkesinambungan dan perluasan industri modern dapat terjadi terutama dengan menanamkan kembali keuntungan ke saluran investasi yang menguntungkan. Nasionalisme reaktif, yaitu reaksi melawan ketakutan akan dominasi asing, berfungsi sebagai kekuatan potensial di dalam melahirkan masa transisi tersebut. Tetapi di daerah jajahan, kebijaksanaan pemerintah untuk membangun modal overhead sosial yang sebenarnya adalah untuk memenuhi keperluan mereka sendiri dan membantu menggerakkan masyarakat tradisional ke arah transisi tersebut. Pendidikan modern secara perlahan menghasilkan transformasi di bidang pemikiran, pengetahuan, dan sikap anggota masyarakat, dan semangat nasionalisme yang semakin tinggi nilai memenuhi penguasa kolonial tersebut. Tahap ketiga yaitu tahap tinggal landas. Tahap tinggal landas merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Rostow menunjukkan bahwa pertumbuhan biasanya berjalan menurut deret ukur seperti rekening tabungan yang bunganya dibiarkan bergabung dengan simpanan pokok. Syarat tinggal landas yaitu 1. Tingkat investasi neto melebihi 10% dari pendapatan nasional. Salah satu kondisi penting bagi tinggal landas ialah kenaikan output per kapita harus melebihi tingkat pertumbuhan penduduk demi mempertahankan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi di dalam perekonomian. Tetapi selama tinggal landas rasio modal output cenderung menurun diikuti dengan perubahan dalam pola investasi dan kenaikan proporsi investasi neto terhadap pendapatan nasional adalah sebesar 5-10%. Dengan kata lain, melampaui laju pertumbuhan penduduk. 2. Perkembangan sektor-sektor penting. Adapun sektor-sektor yang dimaksud adalah 1. Sektor pertumbuhan primer, 2. Sektor pertumbuhan suplementer, 3. Pertumbuhan turunan. Yang ketiga, kerangka budaya yang mendorong ekspansif. Syarat penting ini ialah kemampuan perekonomian untuk menggalakkan lebih besar tabungan dari pendapatan yang bertambah guna meningkatkan pertumbuhan
guna meningkatkan permintaan efektif terhadap barang-barang pabrik dan kemampuan untuk menciptakan ekonomi eksternal melalui ekspansi sektor-sektor penting. Yang keempat yaitu dorongan menuju kedewasaan. Rostow mendefinisikannya sebagai tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan rentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Ia merupakan satu tahap pertumbuhan swadaya jangka panjang yang merentang melebihi masa 4 dasawarsa. Tahap yang kelima yaitu era konsumsi massa besar-besaran. Abad konsumsi massa besar-besaran ditandai dengan migrasi ke pinggiran kota, pemakaian mobil secara luas, barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang tahan lama, kecenderungan pada konsumsi besar-besaran barang yang tahan lama, ketiadaan pengangguran, dan peningkatan kesadaran akan jaminan sosial membawa kepada laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.